Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat SMP IT Alitiat Salaman, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, salah satu pengajar dari SMP IT Alitiat Salaman yang berada di Pondok Pesantren At-Thayyib di Dusun Kembaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini kami ingin bercerita mengenai sebuah cerita. Jadi ceritanya ada seorang ulama yang pada waktu itu sedang duduk-duduk di teras dalam beliau. Kemudian dia ditemani oleh salah seorang santri di situ. Kemudian datanglah beberapa tamu. Tamu yang pertama datang, kemudian mengeluhkan kepada sang kiai. Masalahnya yang pertama adalah tentang kehidupannya, keluarganya yang kurang harmonis. Kemudian sebelum kita lanjut sahabat, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube SMP IT Alitiat Salaman ini dengan cara menekan tombol subscribe ini di bawah video ini. Kemudian ditekan juga di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video-video terbaru yang kami update. Dan kabarnya sahabat, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Tetapi sebaliknya bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah membantu channel YouTube ini dalam berdakwah. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah untuk orang lain dan juga bisa mengalirkan pahala jariah untuk Anda. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Tamu yang pertama tadi mengeluhkan hidupnya mengenai hubungannya yang kurang harmonis di dalam keluarganya. Kemudian sang kiai menjawab. Jawabannya adalah, kalau begitu, kalau ingin masalahnya selesai, silahkan perbanyak membaca istighfar. Kemudian tamu yang pertama pun akhirnya berpamitan dan datang lagi tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini mengeluhkan hal yang berbeda dengan yang pertama. Tamu ini kemudian mengeluhkan kepada sang kiai bahwa dia baru saja usahanya ini ditipu sama temannya sehingga dia mengalami kebangkrutan dengan nominal yang banyak sekali. Kemudian apa jawaban dari sang kiai? Ternyata kiai tadi menyampaikan kepada tamunya yang kedua ini untuk perbanyak membaca istighfar. Dan datanglah lagi sahabat. Tamu yang ketiga datang dengan tergopoh-gopoh, kemudian dia menyampaikan kepada sang kiai. Kiai, hidup saya ini susah. Saya didolimi sama orang-orang yang ada di sekitar saya. Hidup saya tidak tenang. Bahkan saya ini disia-siakan. Kemudian sang kiai tadi menjawab, kalau begitu perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, datanglah lagi tamu yang keempat. Kemudian berkata, wahai sang kiai, saya ini hutangnya banyak, rezekinya sulit, bagaimana ini? Ternyata sang kiai memberi nasihat, perbanyaklah membaca istighfar. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan kisah ini, silahkan, saat ini saya berada di SMP IT Al-Ittihad yang ada di Pondok Pesantren At-Thayyib yang ada di Kembaran, Salaman ya. Pondok ini sudah berdiri sekitar 125 tahun lamanya dan sekarang ada SMP-nya. Jadi kalau sekolah di SMP ini nanti bisa sekalian mondok di Pondok Pesantren At-Thayyib ini. Nah, silakan kepada sahabat yang ingin memiliki putra-putri yang senantiasa ingin sekolah di pondok dan juga sekolah juga bisa memilih Pondok Pesantren ini. Untuk info pendaftaran bisa dilihat pada deskripsi video ini. Nah, kita lanjutkan sahabat. Kemudian ketika semuanya tadi sudah pulang, tamunya, santrinya tadi bertanya, wahai kiai,
Kenapa tadi tamunya berbeda-beda, tetapi jawaban dari kiai cuma satu, yaitu memperbanyak istighfar. Kemudian ulama tadi, kiai tadi tersenyum. Dia melihat santrinya dengan wajah yang penuh gembira, sukacita. Kemudian beliau berkata, "Wahai santriku, bukan aku yang mengatakan seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman bahwa barang siapa kalau memiliki dosa, memiliki kesalahan, kemudian mau beristighfar kepada Allah, maka akan diselesaikan kesulitannya, akan diberikan rizki yang min haitsu la yahtasib, rizki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka." Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, banyak hadis juga yang meriwayatkan tentang keutamaan istighfar. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis tersebut, yang pada intisarinya kami ambil intisarinya yang pertama, barang siapa yang mau memperbanyak membaca istighfar, mendawamkan membaca istighfar, maka insya Allah kalau punya kesulitan, seluas apapun kesulitannya, seberat apapun kesulitannya, dan sebesar apapun kesulitannya, pasti akan diselesaikan oleh Allah. Barang siapa yang ingin memiliki rizki yang datangnya dari segala arah, maka harus memperbanyak istighfar. Sahabat yang dimuliakan Allah, luar biasa. Kita bersalah, kita berdosa, manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, Allah berikan ampunan kepada kita. Bahkan diberikan bonus, sahabat. Mana ada di dunia ini kita salah, kita dikasih bonus. Tapi dengan Allah, kita bersalah, kita beristighfar, kita diampuni, tobat kita diterima, bahkan diberikan bonus. Masalah selesai, rezekinya lancar, hidupnya bahagia, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari sahabat SMP IT Alitiat Salaman, channel YouTube ini, silahkan yang ingin senantiasa hidupnya bertambah keberkahannya, maka silahkan perbanyak membaca istighfar setiap hari, setiap saat, setiap habis sholat. Semoga video ini bermanfaat dan bantu share video ini kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan juga orang-orang yang barangkali membutuhkan informasi ini. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka semua dan juga mengalirkan pahala jariah untuk Anda. Sampai jumpa pada video kami seterusnya. Salam SMP IT Alitiat Salaman, Pondok Pesantren At-Thayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.